Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah. Salam sejahtera bagi dan untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Dalam video hari ini saya akan menyampaikan suatu penyampaian untuk anda semua dan saudara-saudari sekalian begini. Ketika kita lahir sebagai manusia, kita dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua, ya terkadang kita sebelumnya lupa menjadi ingat. Tapi dari ingat menjadi lupa lagi. Artinya maksud saya, ketika orang sudah tua atau lansia kembali lagi menjadi anak-anak. Ini yang harus kita ketahui. Ya, sebagai contoh, masih ingat dalam hal kembali pulang ke rumah setelah bepergian. Saya juga ingin memberi suatu penjelasan. Ada sumber yang saya dapatkan begini kalimatnya. Jer Basuki Mowobeo adalah peribahasa Jawa yang bermakna untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan, atau cita-cita diperlukan biaya atau pengorbanan. Makna beo di sini tidak terbatas pada uang, tetapi juga mencakup usaha, kerja keras, perjuangan waktu, dan segala bentuk pengorbanan lainnya untuk mewujudkan tujuan. Berikut adalah rincian makna setiap kata dalam peribahasa ini. Jer, memang atau untuk. Basuki, selamat, berhasil, bahagia atau enak. Mowo, mawa, membutuhkan atau perlu. Beo, bea, biaya, dana atau harga. Peribahasa ini sering menjadi moto resmi pemerintah provinsi Pemprov Jawa Timur dan digunakan untuk mengingatkan masyarakat bahwa setiap keberhasilan dan kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan dengan kerja keras dan pengorbanan. Kesimpulannya, menurut saya bahwa segala sesuatunya butuh proses dan pengorbanan dalam hal apapun. Terus ada lagi kalimat dari sumber dan luar biasa. Ambek Parama Arta adalah pepatah ya Jawa yang berarti berwatak atau pandai mendahulukan urusan yang penting dan mendesak, serta mampu membedakan mana yang lebih penting dibandingkan dengan yang kurang penting. Pepatah ini sering dikaitkan dengan kepemimpinan yang bijaksana, seperti yang pernah diterapkan oleh Presiden Soekarno untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dengan efektif. Jadi, ambek Parama Arta berarti murah, karisma, dermawan, mulia, murni, baik hati. Kata Parama Arta biasanya disertai dengan kata adil. Jadi, ambek, adil, Parama Arta berarti bersikap adil, mampu membedakan yang penting dan yang tidak penting. Intinya adalah bahwa dari segi pandangan atau pendapat saya, sama seperti video yang pernah saya katakan sebelumnya, mana yang prioritas dan mana yang tidak. Itulah kurang lebih saya menganggapnya mengarah ke situ. Saya berharap semoga kita dapat menjalankan ini semua dengan baik dan benar, tanpa ada paksaan, juga ikhlas dan tulus. Selain itu, setiap manusia ada masanya, dan pasti setiap perjalanan kehidupan akan diganti oleh generasi yang selanjutnya. Tidak selamanya
kita akan berada di situ terus, dan ada saatnya kita pergi. Yang sebelumnya menggantikan pendahulu kita. Begitupun akan ada yang melanjutkannya. Itu saja dan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah membuat video di slide sebelumnya atau part sebelumnya. Oke, tidak perlu sama seperti yang di slide sebelumnya atau part sebelumnya. Ya, saya menganggap dan saya berpendapat bahwa kita lahir di dunia ini dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Kita misalnya masih kecil, kita nggak tahu pergi kemana, pulang kemana. Kalau masih ingat pergi kemana, ntar pulang mana, karena ingatannya bagus, tapi kadang suka ada lupa tindakannya, perilakunya. Ya kalau anak kecil gimana lah ya, Anda juga tahu. Nah, ketika dari bayi ke anak-anak, ke remaja, dewasa, hingga tua. Nah, ketika sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, sudah lansia, sudah sepuh, kembali lagi ke masa anak-anak. Nah, artinya adalah setiap orang ada masanya dan akan menggantikan atau digantikan. Misalnya kita menggantikan pendahulu kita, ya apapun itu, mau posisi atau di tempat, ya kan. Suatu hari nanti, misalnya kita punya rumah, akan jadi milik orang lain. Sebentar. Maaf, tadi habis ajan, saya jeda dulu. Ya jadi gini, ini agak dipercepat aja. Jadi pada dasarnya kita harus tahu itu, bahwa setiap orang ada masanya, ya kan. Kita akan menggantikan pendahulu kita dan kita akan digantikan oleh generasi berikutnya, gitu ya. Digantikan generasi berikutnya kita nih suatu hari nanti. Ya seperti contoh yang misalnya kita punya rumah atau punya tempat, suatu hari akan ditempati oleh orang lain, tempat tinggal atau apa, bisa punya kedudukan, punya jabatan gitu. Saya pikir seperti itu yang saya maksud dan yang saya sampaikan pada video hari ini dan pada kesempatan yang berbagi ini, ya. Oke gitu. Ya, jadi tadi saya menjelaskan apa sih makna daripada Jar Basuki Mobil. Ya, saya tidak perlu sampaikan yang sama seperti yang slide sebelumnya atau part sebelumnya, ya. Yang pada intinya adalah bahwa segala sesuatu memang butuh pengorbanan. Kita harus berkorban kalau kita ingin jauh lebih baik lagi ke depannya dan selanjutnya. Kita harus berkorban. Itulah makna daripada Jar Basuki Mobil. Berkorban kita. Ya, itu artinya daripada Jar Basuki Mobil, ya. Butuh pengorbanan, butuh biaya. Kita harus mengorbankan diri kita secara waktu, perasaan, fisik gitu. Dan ada lagi ambek parama arta. Ya, ini artinya ini prioritas. Kita mendahulukan mana yang penting, mana yang tidak, mana yang prioritas, mana yang tidak. Itu ambek parama arta. Ya, ini makna luar biasa, ambek parama arta. Jadi kalau kita harus bisa mengambil dengan bijaksana, dengan bijak, gitu. Jadi kalau Jar Basuki Mobil itu ya lambang di Pemprov, ya pemerintah provinsi Jawa Timur.
dan ambek para mata ini pernah disebut, istilah ini dilakukan oleh presiden pertama kita, yaitu adalah Soekarno, Insinyur Soekarno, dipanggil Bung Karno gitu ya. Oke gitu ya. Jadi itulah yang saya sampaikan pada hari ini dan pada kesempatan yang berbagi ini. Memang jar basuki mobil dan ambek para mata memang ini pepatah bahasa Jawa, walaupun saya sendiri sekali lagi saya tidak bisa bahasa Jawa ya, tapi saya mempelajari istilahnya saja karena ini adalah pengetahuan juga buat saya, dan kita semua berbagi pengetahuan. Semoga kita nambah ilmu pengetahuan gitu ya. Saya tidak bisa menyampaikan banyak-banyak karena waktunya terbatas gitu. Yang penting adalah kita harus bisa menjalankannya, mengamalkannya gitu ya. Saya berharap kita bisa jauh lebih baik lagi daripada yang lalu itu semua, dan saya akan anggap bahwa ini adalah perjuangan untuk kita semua gitu ya. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan baik-baik mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.